Mas Oji, Ya, mungkin gimana hari ini melihat antusias penonton di bioskop? aku tuh surprise banget ya, nggak nyangka penontonnya rame banget ya. Kan ini kan bulan puasa. Tadinya aku udah, aduh apa yang ada yang nonton gitu ya kan. Apalagi ini kalau film Shelton yang Roger ya kan. Ya kan. Tadi aku udah ada deg-degan juga gitu kan. Jujur aja aku tuh rada worried gitu ya. Tapi alhamdulillah begitu aku lihat di bioskopnya gitu, orangnya kok full gitu. Ya kan. Bahkan aku bilang, aku ponakanku mau nonton dong. Udah nggak ada tiket kata yang kata Mbak Sri bilang ya kan. Tiketnya nggak ada. Ah ya ternyata bener penuh gitu. Alhamdulillah aku seneng banget, maksudnya ya terharu ya, maksudnya ya kerja kita nggak sia-sia lah gitu ya kan. Tadinya kan hopeless juga, maksudnya tayangan kita di bulan puasa kan, aku mikir kan apa ada yang mau nonton film setan gitu dalam bulan puasa gitu kan. Ternyata banyak Banyak banget ya? gitu, nggak nyangka. Oke. Dari kemarin kita visit sinema, gitu tuh, ternyata itu antusias masyarakat tuh banyak banget gitu. Kita kan ke mall-mall gitu ya, itu yang ini kita banyak banget gitu ya, itu apa menjadi hiburan buat kita ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Dari sekian kemarin udah visit dan ini jadi bioskop ketiga ya Ini katanya kedua visit. Kedua. ya. Nah itu gimana? Ada kejadian unik nggak yang terjadi kayak misalnya ada penonton yang lihat Mas Oji takut atau seperti apa? Oh iya, karena kan waktu di mall kemarin, waktu di mall Cijantung kemarin itu ya kan, aku kan di makeup setannya, di makeup full yang jadi setannya gitu ya kan, Oh gitu. Iya, di mall-mall gitu. Aku malah seru gitu, maksudnya itu jadi kayak apa ya, jadi buat aku tuh jadi gimana sih, penonton itu jadi surprise gitu lihat aku. Jadi takut tapi pengen foto, coba tuh. Pengen foto tapi takut-takut. Lucu banget. Pokoknya ya kejadian-kejadian kayak gitu. Nanti ada anak kecil menjerit gitu ya kan. Tapi mau difoto mau gitu ya kan. Berarti didandani sesuai dengan di Iya, film. ya sesuai karakter di film Setan Botak di Jembatan Ancol. Ada yang gemes-gemes juga nggak Mas? Banyak banget ya kan. Tadi juga waktu di dalam juga pada foto-foto juga, pada yang tadi kan aku udah wudhu, maksudnya mau jaga belum nggak bisa juga. Tetap aja batal wudhunya. Saya kan juga dapat kabar nih Mas, katanya di hari pertama kemarin penontonnya lumayan lah, ribuan penontonnya, Ya, 44.000 lah ya. katanya. Nah, Mas Ozi sendiri punya ini nggak sih, punya nazar apa jika jika jumlah penonton capai 1 juta atau 15.000 atau seperti Aku apa? belum ada nazar ya, karena gini ya, aku tuh nggak berani yang berharap banyak gitu ya kan. Lihat tadi aja aku tuh udah alhamdulillah banget gitu. Jadi ya nanti nazarnya setelah udah kejadian baru baru apa gitu. Sekarang ini aku masih yang banyak-banyak berdoa aja. Mas Ozi mungkin bisa diceritakan sedikit aja, film ini menceritakan tentang apa sih, film Setan Botak ini? Tentang seorang anak namanya Nirmala. Dia tuh anak indigo yang bisa ngelihat makhluk-makhluk astral gitu. Nah itu kelebihannya dia. Jadi akhirnya kita berteman lah gitu sama dia gitu. Oke. Aku ya hanya sebentar situ aja, nggak boleh nanti spoiler nanti kan surprise lagi ya kan. Gitu. Harapan Mas Oji. Nirmala itu seorang anak panti asuhan. Jadi dia tuh dia berada di suatu panti asuhan gitu. Nah dia tuh bisa punya kelebihan ya. Dia tuh bisa melihat makhluk-makhluk astral gitu. Nah salah satunya tuh melihat ada si Manis dan aku gitu. Oke. Kalau untuk ini sendiri, harapan Mas Oji sendiri untuk film ini ke depannya seperti apa Mas mungkin? Oh harapannya besar banget. Harapanku tuh mudah-mudahan film ini bisa menjadi tontonan untuk liburan ya, masa liburan ini kan, apalagi kan filmnya kan 13 tahun ke atas kan, jadi kan buat anak-anak cocok ya kan, karena di sini banyak peran anak-anaknya gitu ya kan. Dan ini juga film ini kan film lucu kan, lucu, ada sedihnya, ada seremnya gitu ya kan, jadi kayak orang naik jet coaster gitu, gimana sih ya kan, ada serem, ada takut, ada lucu. Nah itu komplit, jadi ini betul-betul film hiburan yang kita nggak usah banyak-banyak mikir gitu, jadi ngalir gitu filmnya gitu. Kemarin juga sempat baca katanya ini menjadi penantian 33 tahun Mas Oji. Oh iya, ini memang penantian saya selama 33 tahun memakai produk saya sendiri gitu, Setan Botak. Jadi saya jangan, biasa kan nempel, walaupun saya peran utama tapi saya kan nempel tuh sama si Manisnya gitu ya kan. Nah kali ini saya betul-betul dengan membawa diri saya sendiri gitu ya. Alhamdulillah akhirnya tiba saatnya penantian saya selama 33 tahun untuk membawa nama saya sendiri gitu. Mungkin akan lebih dikenal juga dengan, kan itu cukup panjang ya Mas, 33 tahun dengan rentan biasa kan waktu gini, itu. misalnya saya main Biro Sableng, saya jadi temannya si Wiro. Nah, ada sih sinetron si Toleh Bocah Sakti, tapi kan itu sinetron. Film belum ada gitu. Film itu kan si Manis Batan Ancol, terus kapan lalu
ya pokoknya nggak ada judul saya gitu, walaupun saya peran utamanya gitu. Khawatir nggak sih mereka lupa dengan sosok? Enggak, saya ini orangnya gini ya, karena umur saya ini kan menjelang 63 tahun ya, jadi udah nggak ada ambisi, udah nggak ada ini aja, masih dipanggil syuting ya alhamdulillah masih gitu. Jadi saya ini hanya mempertahankan aja gitu, maksudnya nggak ada yang apa ya, pokoknya ambisi untuk jadi, enggak, karena semua itu ada masanya gitu. Jadi malah saya seneng main-main anak sekarang, buat saya sendiri itu adalah apa ya, pelajaran baru buat saya. Jadi kan saya kalau misalnya ini saya selalu kan deketin mana anak sekarang supaya gini, supaya kita tuh mengupdate diri ya kan, supaya nggak lalu banget ya kan, nggak tuing banget ya kan. Jadi ya kan sekarang banyak istilah-istilah baru yang aku nggak paham gitu ya kan. Jadi ya pokoknya intinya gini, jangan malu belajar sama anak muda gitu. Dengan Gen Z ya. Ya, karena kalau misalnya kita ini gue senior, sama anak sekarang tuh nggak laku. Itu dulu ya pasti gitu ya kan. Nah sekarang beda zaman. Jadi ya udah aku ngalir gitu aja. Melihat perkembangan film horor di Indonesia yang setiap tahun tuh semakin naik, semakin naik. Aku seneng banget sekarang lihat film horor di Indonesia ya, semakin variatif dan semakin modern juga, gayanya itu yang nggak kalah sama film-film luar gitu ya. Terus tekniknya itu keren banget dan soundnya tuh aku suka banget gitu. Beda zaman-zaman saya dulu ya kan, itu kita masih tradisional banget ya kan. Ya tapi ya apa ya, gak ada tapi ya itu maksudnya keren-keren sekarang film-film horor di Indonesia karena bermacam-macam tema gitu ya kan. Kalau di luar negeri kan paling Dracula, palingan apa dikit hantunya ya kan. Di Indonesia hantunya banyak. Oke, terakhir Mas, pesan apa sih yang mau disampaikan Setan Botak kepada penonton? Oh ya. Pesan yang ini sebenarnya di film ini sebenarnya ada ininya ya, ada edukasinya gitu ya kan. Ini film itu apa ya, edukasinya itu sebentar ya. Ini kalau lagi puasa jadi ngomongnya agak terlalu. Malum mau 63 tahun. Nah, jadi di sini ini gini ya. Di sini film ini betul-betul film hiburan gitu, film hiburan yang selama ini kan ya anak-anak tanggung itu kan 10 tahun ke atas itu kan nggak punya film. Nah ini mereka bisa lihat sini, nggak ada yang adegan-adegan yang jeng-jeng gitu, nggak, maksudnya nggak ada yang, pokoknya nggak ada adegan-adegan yang 17 tahun ke atas tuh nggak ada gitu. Jadi ini betul-betul film buat anak-anak, cocok banget, apalagi ini masa liburan kan. Nah buat kalian nih para adik-adik ya, ini film tontonan buat kalian nih, cocok banget karena ini film untuk liburan kalian. Jangan lupa nonton Setan Botak di Jembatan Ancol. Oke, terima